Hai, saya Rem Muhammad dan hari ini saya mau bahas soal 3 trik yang membuat Squid Game Season 2 terasa sangat menegangkan. Squid Game adalah series dari Korea Selatan yang dinaungi oleh Netflix. Kemunculan Squid Game pertama kalinya di tahun 2021 menggemparkan seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pesona dari series thriller bertemakan game survival ini berhasil menghipnotis para penontonnya dengan ketegangan yang dihadirkan. Kemarin saya baru aja nonton Squid Game Season 2 yang tayang Desember 2024 kemarin. Dan saya menyadari ada beberapa trik yang dipakai oleh kreator dari Squid Game ini untuk membuat kita sebagai penonton merasakan ketegangan yang terjadi di dalam seriesnya. Dan ini dia 3 trik yang saya notice digunakan oleh kreator Squid Game untuk membuat seriesnya super menegangkan. Trik pertama, semuanya benar. Saya notice di Squid Game, di tiap adegan argumen, kreator dari Squid Game menggunakan trik yang saya pernah dengar dari David Fincher, sutradara dari film Fight Club dan film-film bagus lainnya, yaitu semua pendapat dari semua karakter harus benar. Dari situlah akan muncul pertikaian di antara karakter dan muncul ketegangan di antara penonton pula. Karena semua pendapat benar dalam argumen, membuat penonton tidak berpihak pada satu pendapat, melainkan menunggu pendapat mana yang akhirnya akan menang. Dan itu menimbulkan ketegangan tersendiri karena semua pendapat yang tidak diaminkan pasti datang dengan konsekuensi yang tidak mengenakan. Dan pendapat yang disetujui pula pasti ada harga yang harus dibayar. Dan kita sebagai penonton tahu itu. Dan itu berkaitan dengan trik kedua, yaitu penonton tahu, karakter tidak tahu. Trik ini merupakan trik yang sangat jelas dari awal karakter Gi-hun masuk kembali ke dalam game. Kita sebagai penonton diperlihatkan dan memiliki pengetahuan yang tidak diketahui oleh Gi-hun, yang tidak akan saya spoilerkan pastinya. Di sini kita tahu betul kalau ada sesuatu yang sebenarnya akan merugikan Gi-hun atau membuatnya kalah, tapi Gi-hun tidak tahu. Dan kita akhirnya menebak-nebak kapan hal ini akan menjatuhkan Gi-hun, atau bahkan kapan Gi-hun tahu tentang hal ini juga. Itu membuat ketegangan lebih dalam lagi. Dan ini juga berkaitan dengan trik yang terakhir yang lumayan tua yang disebut dengan bomb under the table. Maksud dari teori ini adalah kita sebagai penonton diperlihatkan peraturan dari game, dan beberapa game bahkan ada waktunya. Dan baik karakter ataupun kita sebagai penonton juga diperlihatkan kalau tidak berhasil menyelesaikan game atau menaati peraturan game, maka ada konsekuensinya, yaitu dihilangkan nyawanya. Ini membuat kita aware dengan apa yang akan terjadi. Kita tahu hal buruk akan terjadi. Kita tahu kapan itu akan terjadi atau kenapa itu bisa terjadi. Tapi kita dibuat menunggu. Kreator dari Squid Game mengulur waktu hal buruk itu terjadi yang membuat kita menjadi merasa was-was. Ini adalah gambaran dari trik bomb under the table yang ada di Squid Game. Trik ini diperkenalkan oleh Alfred Hitchcock, sutradara legendaris yang terkenal jago dalam membangun ketegangan. Yang mengibaratkan kalau ada adegan 5 orang berada di meja makan lalu tiba-tiba ada bom meledak, pasti tidak lebih menegangkan dari jika adegan tersebut diperlihatkan terlebih dahulu bahwa bomnya ada di bawah meja makan mereka yang akan meledak dalam 5 menit sebelum diperlihatkan bom itu meledak. Trik ketiga ini hampir mirip dengan teori sebelumnya, di mana kita tahu ada hal yang nantinya akan memperburuk keadaan dari karakter utama kita. Kita tahu itu. Dan kreator Squid Game membuat kita was-was tentang bagaimana hal itu nantinya akan menghancurkan Gi-hun, atau malah Gi-hun yang akan menghancurkan hal itu duluan. Seperti yang dikatakan Quentin Tarantino, salah satu maestro dalam membangun ketegangan di filmnya. Ia pernah berkata, membuat adegan terasa menegangkan itu sama seperti menarik karet gelang. Semakin panjang kita menariknya, semakin was-was kita akan impact yang akan terjadi jika kita melepaskannya. Dan itu dia 3 trik yang dipakai kreator dari Squid Game Season 2. Ada yang sudah nonton? Tulis pendapat kalian soal series ini di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share kalau kalian suka. Subscribe kalau kalian suka konten seputar film dan series seperti ini, karena saya akan balik tiap minggunya buat membahas film dan series bersama kalian. Terima kasih sudah menonton, saya Rem Muhammad dan sampai jumpa di video selanjutnya.